Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba, dengan ledakan cahaya yang intens, atap aula lelang terpesona oleh kejutan semua orang, dan pilar cahaya emas yang cemerlang muncul di atas panggung. Pilar cahaya ini tampak sangat lembut, membuat cahaya mencolok yang dikeluarkan oleh Long Hao Shen terlihat kasar. Beberapa malaikat kecil yang tampak ilusi segera muncul, dan berputar di sekitar pilar cahaya. Namun, melihat cahaya lembut ini, semua orang memiliki perasaan yang berbeda dari kekuatan yang dilancarkannya. Dewi Cahaya, apakah dia baru saja mengatakan Dewi Cahaya? Apakah itu kekuatan ilahi? Ucap penonton. Ding! Dengan suara retakan yang merdu, beberapa retakan muncul di gagang pedang di depan Long Hao Shen. Mereka dengan cepat menyebar sampai mencapai permata bundar di atas ujung pedang. Semua warna hitam di atasnya menghilang dalam sekejap, sebelum mutiara di atas ujungnya yang tajam segera mendapatkan cahaya yang tumbuh. Pedang itu menyerap semua esensi cahaya di udara. Akhirnya terbangun. Setelah tertutup debu selama ratusan tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya yang baru saja muncul berangsur-angsur menghilang, tetapi cahaya yang dipancarkan dari pedang menjadi lebih dan lebih intens lagi. Pedang yang awalnya gelap, kini sudah berubah menjadi emas transparan, dan pola-pola gelap sebelumnya memiliki tampilan seperti awan, yang memberikan pedang ini tampilan naga yang sangat besar yang menembus awan. Mutiara tajam di ujungnya bergetar dengan jelas, dan kemudian pedang itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Long Hao Shen. Seperti sebelumnya, pedang itu tidak menunjuk dan juga tidak memiliki ujung yang tajam. Tetapi di sekitar pedang ilahi ini, sinar bercahaya mulai menyebar. Di tengah-tengahnya, pedang tumpul ini sepertinya tak terbendung lagi. Cahaya terang perlahan-lahan menghilang, berbicara setidaknya dari yang dirilis oleh Long Hao Shen. Seolah-olah merasa terlalu enggan berpisah dengan itu, Long Hao Shen menatap penuh kesukaan pada pedang saleh yang muncul kembali dalam kemegahan aslinya. Dia dengan jelas merasakan, bahwa tidak peduli seberapa kuat energi spiritual unsur cahaya yang dipancarkannya, pedang berat ini dengan mudah akan mendukungnya. Secara khusus, manik spiritual di ujungnya menelan semua kecemerlangan, dan secara tak terduga juga berhasil menyerap banyak kekuatan ilahi dari Dewi Cahaya, yang telah dirilis sebelumnya. Ini adalah pedang legendaris. Bahkan setelah kehilangan jiwa pedangnya, pedang saleh ini masih merupakan pedang saleh di puncak tier legendari. Dari sini, orang bisa membayangkan, betapa kuatnya pedang itu dalam semua pesona masa lalunya. Nona Wei Yang, sekarang bisakah kamu beritahu aku nama pedang ini? Tanya Long Hao Shen. Ye Wei Yang dengan bodohnya memandangi kecemerlangan yang dilepaskan oleh pedang yang salehin. Mendengar suara Long Hao Shen, dia benar-benar tidak terganggu, sampai-sampai hanya dengan panggilan Feng Ling Er, dia baru tersadarkan. Tentu saja, aku bisa memberitahukannya. Namanya adalah Arya dari Dewi Cahaya. Nenek moyang aku adalah kepala dari kuil prajurit 200 tahun yang lalu, dan pengguna pedang suci ilahi, yaitu, Ye Wuxiang. Ucap Ye Wei Yang. Ketika dia mengucapkan kata-kata Arya dari Dewi Cahaya, Ye Wei Yang tahu, bahwa rahasianya yang terbesar tidak dapat tetap disembunyikan lagi, karena pedang ini terlalu bergengsi. Arya dari Dewi Cahaya dipuji sebagai senjata ilahi di antara senjata ilahi. 200 tahun yang lalu, dua kesatria ilahi disetujui oleh tahta ilahi dari kuil kesatria, tetapi di antara 6 kuil besar dari generasi itu, sosok yang terkuat bukanlah mereka. Itu karena orang yang lebih kuat ada di kuil prajurit. Orang ini dikenal sebagai pengguna pedang suci ilahi, yaitu, Ye Wuxiang. Ye Wuxiang memiliki hasrat menggunakan pedang sejak dia masih muda. Mulai ketika dia berusia 3 tahun, dia membutuhkan pedang untuk tertidur. Pada usia 6 tahun, dia mulai belajar ilmu pedang, dan pada saat dia berusia 9 tahun, dia telah mengalami kebangkitan energi spiritual, dan benar-benar secara langsung mendapatkan kekuatan penghangat dari tingkat ketiga dari situ. Pada usia 11 tahun, dia sudah menjadi penghangat besar, dan pada usia 16 tahun, dia berhasil menembus tingkat ke-6, dan menjadi leluhur perang. Ini memecahkan semua catatan kuil prajurit yang ada sampai hari itu.
Ye Wuxiang telah benar-benar menembus puncaknya, bahkan sebelum berusia 30, ketika berusia 29 tahun, dia telah mencapai tingkat ke-9 dan menjadi prajurit dewa termuda dalam sejarah kuil prajurit. Pada suatu hari, ketika Ye Wuxiang berusia 47 tahun, Kaisar Iblis secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng tenggara kuil prajurit. Tetap berjaga-jaga di sana, pedang suci ilahi Wielder Ye Wuxiang secara pribadi campur tangan untuk melawan pasukan iblis selama sehari semalam, dan membunuh 7 dewa iblis besar di sana berturut-turut. Bahkan Kaisar Iblis yang bangga pun tersentuh, dan menyebut Ye Wuxiang sebagai jenius terhebat selama ribuan tahun terakhir di aliansi kuil. Akhirnya, Kaisar Iblis mengambil inisiatif untuk mundur, dan memberikan Ye Wuxiang istirahat selama 3 hari. 3 hari kemudian, di Stronghold Tenggara, pengguna pedang suci ilahi, Ye Wuxiang, bertarung melawan Kaisar Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama sehari semalam, akhirnya mengakibatkan kematian Ye Wuxiang di tangan Kaisar Iblis. Namun, serangan terakhirnya juga melukai Kaisar Iblis. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Iblis yang menang dan membunuh lawannya, dia menundukkan kepalanya di depan Ye Wuxiang di akhir pertempuran mereka, dan memberikan penghormatan serta memimpin pasukan iblis untuk mundur. Sejak hari itu, Kaisar Iblis tidak muncul di medan perang apapun dengan kuil aliansi, dan ini berlangsung selama 100 tahun. Pedang ilahinya menjadi legenda yang sangat epik. Dalam pertempuran terakhir, Ye Wuxiang awalnya tidak perlu menantang Kaisar Iblis, karena bala bantuan dari kuil aliansi ada di sana, yang terdiri dari kekuatan besar dari 6 kuil agung. Bahkan serangan kekuatan penuh iblis-iblis di kota itu, belum tentu mampu untuk menaklukkan benteng selatan. Namun Ye Wuxiang bertekad untuk bertarung, dan pergi sendirian untuk menantang Kaisar Iblis. Pernyataannya adalah, jika manusia ingin mengalahkan iblis, mereka harus mengalahkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kembali martabat manusia, aku bersedia bertarung melawan Kaisar Iblis. Kemuliaan yang dibawa Ye Wuxiang pada waktu itu ke kuil prajurit, itu sebanding dengan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Sion Samsara pertama dari kuil Assassin. Bahkan sekarang, di aula tengah besar kuil prajurit, itu berdiri sebuah patung setinggi 10 meter dari pengguna pedang suci ilahi. Di bagian depan patung itu tertulis kata-kata, pahlawan 1000 tahun. Dan Arya dari Dewi Cahaya adalah, sesuatu yang diciptakan Ye Wuxiang melalui keringat dan darahnya. Ye Wuxiang mengukir legenda ini seorang diri. Ketika dia berusia 3 tahun, dia memegang pedangnya bahkan dalam tidurnya, dan terus melakukan hal yang sama sampai ia mencapai tingkat ke-6 pada usia 16 tahun. Pada saat itu, dia memiliki 5 pedang, yang berhasil dia gabungkan menjadi satu dengan terus-menerus dengan cara menempanya, dan menggabungkan esensi mereka satu sama lain. Dengan memelihara mereka dengan darah iblis, memberi mereka rahmat dari esensi bumi, dan melelehkan puluhan logam yang berbeda menjadi satu pedang, dan mereka akhirnya bisa dipertajam. Setelah 30 tahun, akhirnya terciptalah pedang ini. Telah dikatakan juga, bahwa pada hari selesainya penempaan pedang ini, Dewi Cahaya turun. Akhirnya, namanya akan diputuskan sebagai Arya dari Dewi Cahaya. Itu juga dengan menggunakan pedang ini, sehingga pengguna pedang suci ilahi Ye Wuxiang membunuh 7 dewa iblis, dan sangat melukai Kaisar Iblis pada waktu itu. Namun, yang menyedihkannya adalah, bahwa hanya 1 tahun setelah pedang selesai diciptakan, Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran. Pada hari itu, seluruh benteng tenggara dikatakan telah menangis, dan kepala aliansi kuil pada tahun-tahun itu menangis dengan sedih, dan secara pribadi memberinya gelar pahlawan 1000 tahun. Tentu saja, ketika mendengar tentang Arya dari Dewi Cahaya, kejutan Long Haoshen terjadi seperti yang bisa dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka, bahwa pedang ilahi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda, sekarang ada di tangannya. Bahkan jika hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki makna yang signifikan. Ketika membungkuk ke depan, Long Haoshen dengan lembut membelai pedang yang merupakan hasil kerja keras dan usaha yang tak tertandingi. Merasakan perasaan marah, dia membayangkan dirinya sendiri yang berada di medan perang itu, dan menemani pengguna pedang suci ilahi Ye Wuxiang. Di bawah sentuhannya, Arya dari Dewi Cahaya benar-benar menghasilkan beberapa suara mendengung, dan seolah-olah bersemangat tentang kelahirannya kembali.
Memegang pedang di kedua tangannya, Long Hao Shen menawarkan pedang ini kepada Ye Wei Yang. "Nona Wei Yang, tolong terima pedang ilahi ini," ucap Long Hao Shen. Ye Wei Yang tidak menerimanya, tetapi malah memberikan Long Hao Shen pandangan yang bersemangat sebelum berkata, "Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu dapat membayarnya dengan mencicil. Aku akan menepati janji aku, kamu adalah orang yang membiarkan pedang ilahi muncul kembali di dalamnya kemegahannya, jadi kamu adalah tuannya yang baru," ucap Ye Wei Yang. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dalam diam sebelum menjawab, "Tidak, menggunakan uang untuk mendapatkan pedang ilahi, ini adalah penghinaan. Satu-satunya harapan aku, hanyalah untuk membangunkan kembali cahaya ke pedang ini. Pedang ilahi ini sangat penting, dan bahkan tidak dapat digambarkan harganya. Itu harus menjadi milikmu, atau diberikan ke kuil prajurit," balas Long Hao Shen. Ye Wei Yang menghela nafas sebelum berkata, "Siapa lagi yang kamu percaya untuk bisa mengambil pedang ini? Saat kamu membuka kancing segelnya, kamu sudah menjadi tuannya yang baru. Pedang ilahi ini memiliki jiwa, dan bahkan jika jiwa di pedang ini tidak ada, ini bukan pedang yang bisa aku gunakan. Silahkan lihat," ucap Ye Wei Yang. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangan putihnya yang halus, dan dengan ringan menyentuh pedang di depannya. Tepat saat jarinya menyentuhnya, suara mendengung yang kuat tiba-tiba muncul, dan tangan Ye Wei Yang tidak hanya ditolak, tetapi juga didorong mundur oleh energi cahaya. Long Hao Shen tampak kusam sebelum berkata, "Jadi pedang ilahi ini masih memiliki jiwa. Pedang ini benar-benar memiliki jiwa," ucap Long Hao Shen. Mencengkeram pegangan pedang itu, Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi mengencangkan genggamannya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pedang ilahi ini? Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah esensi dari cahaya ilahi yang hadir dalam pedang ini. Ye Wei Yang memberi pandangan enggan pada pedang Arya dari Dewi Cahaya, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu memberitahuku namamu?" tanya Ye Wei Yang. Long Hao Shen mengangguk tanpa suara sebelum menjawab, "Namaku Long Hao Shen, dan aku adalah kapten dari Regu Demon Hunter ke-21 kelas umum," jawab Long Hao Shen. Suaranya dibatasi oleh energi spiritual, dan hanya Ye Wei Yang yang bisa mendengarnya. Ye Wei Yang menunjuk ke belakang panggung dan berkata, "Cepat pergi. Ketika aku mendapatkan kesempatan di masa depan, aku pasti akan mencari kamu," ucap Ye Wei Yang. Tepat, sekarang Long Hao Shen tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan kelahiran kembali pedang Arya dari Dewi Cahaya, semua peserta lelang akan menjadi panik. Setelah waktu yang singkat menatap seperti orang mati, seluruh pelelangan jatuh ke dalam kekacauan. Pintu ke ruang VIP sudah terbuka, dan beberapa orang pergi. Tetapi semua orang memberi pandangan tajam ke pedang ilahi di tangan Long Hao Shen, dan beberapa bahkan secara langsung memberikan proposisi astronomi. Ketika Long Hao Shen berencana memulihkan pedang Arya dari Dewi Cahaya, tepat sebelum meninggalkan tempat ini, sebuah pemikiran datang kepadanya, dan dengan kilatan emas, pedang ilahi menghilang dari tangan kanannya. Setelah itu, dengan cepat Long Hao Shen pergi melalui pintu belakang. Yang lain tidak mengabaikannya, terutama yang datang dari ruang VIP. Di antara mereka, sebuah kereta maju, lalu melewati panggung lelang dengan cara yang mengesankan, sambil menghasilkan protes kemarahan di seluruh aula lelang. Namun, tanpa membiarkannya mengatakan apa-apa, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari segala arah. Kekuatan besar di atas panggung yang sudah berada di tingkat ke-8, tetapi di depan tekanan ini, ekspresinya sangat berubah. Segera, dia melompat kembali dari panggung. Suara sedih terdengar ke semua orang yang hadir. "Siapa yang berani menantang pamor kuil aliansi? Ini adalah tempat lelang yang adil, bukan tempat di mana kamu bisa mengambil barang secara paksa. Lelang hari ini sudah berakhir, jadi kamu bisa pergi. Jika orang lain berani bertindak, dia akan dibunuh tanpa ragu-ragu," ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."